Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Irwan. Sore hari ini ditemani oleh Bapak Yusuf Akbar Safiruddin. Izin Pak Yusuf, sedikit saya mau bertanya. Sebenarnya dalam beracara di pengadilan ini ada hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Baik, ketika kita cerita beracara maka kita harus tunduk pada prosedur dan mekanisme beracara di pengadilan. Ya, jadi dalam tataran perdata maka syarat formil gugatan dalam perkara perdata ya harus diperhatikan dengan baik. Namun apabila kita beracara pada perkara pidana tentu dua hal yang berbeda. Nah, dalam hal ini saya akan kerucutkan ke perkara perdata. Nah, dalam perkara perdata apabila kita beracara kan para pihak yang kemudian menuntut baik itu perkara sengketa hak milik, kemudian wan prestasi dan perkara-perkara yang terjadi di situ akan diawali dengan gugatan. Bagi penggugat dia harus membuat gugatan, ya. Kemudian bagi tergugat ya jelas dia menunggu gugatan penggugat. Nah, bagi tergugat ketika masuk gugatan penggugat maka dia akan melakukan atau memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut. Nah, akan nantinya setelah ada jawab menjawab kemudian ada replik, duplik, eksepsi, kemudian pembuktian. Setelah itu ketika misalkan itu kualifikasinya perbuatan melawan hukum akan ada pemeriksaan setempat kemudian kesimpulan. Nah, itulah mekanisme. Namun mekanisme ini tidak berjalan seperti yang kita pikirkan. Ada mekanisme-mekanisme tertentu yang memang itu adalah kewenangan pengadilan, ya. Misalnya ketika misalkan seorang penggugat kemudian menggugat, dalam gugatannya harus memenuhi syarat-syarat formil gugatan. Syarat-syarat formil gugatan itu apa? Jelas dalam aturan dalam beracara kitab undang-undang hukum acara perdata. Kalau misalkan yang dikenal di perdata itu dia HIR, toh? HIR, kemudian ada juga RDG. Nah, itu yang menjadi dasar hukum bagaimana beracara. Kalau toh misalkan kualifikasinya pidana, perkara pidana ya kita mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu yang paling penting untuk sementara. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas wejangannya sore ini. Sehat-sehat, sukses terus. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.